Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nugraha Pertama dari kelas 9E. Di sini saya akan menjelaskan materi informasi dan publikasinya. Langsung saja, perbedaan data dan informasi. Definisi data yaitu fakta yang belum diolah. Definisi informasi, data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna. Contoh data seperti angka angka, teks, dokumen, gambar, bagan, dan suara. Contoh informasi, hasil gabungan analisa, penyimpulan, atau pengolahan sistem komputerisasi. Kegunaan data dikumpulkan untuk dokumentasi. Kegunaan informasi digunakan untuk membuat keputusan. Lalu di sini ada pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk membuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah sebuah data yang telah diolah. Pengolahan tersebut dilakukan supaya data itu menjadi bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi penerimanya, baik untuk pengambilan keputusan di masa ini atau di masa yang akan datang. Menurut Anton M. Meliono, informasi yakni sebagai data yang sebelumnya sudah diproses dan pemrosesannya dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Informasi juga merupakan keterangan pemberitahuan, penerangan, kabar berita, atau bahan nyata lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan kajian analisis untuk mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan. Contohnya, dokumen berbentuk spreadsheet, semisal dari Microsoft Excel, seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Kriteria kualitas informasi menurut Rathmon McLeod. Ada akurat, informasi harus tidak bias atau menyesatkan dan bebas dari kesalahan. Tepat waktu, informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh terlambat. Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi pihak yang menerimanya. Ada lengkap, informasi harus diberikan secara lengkap karena akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Sifat informasi. Jadi secara sifat, informasi ini dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya publik dan ada yang sifatnya privat atau pribadi. Publik adalah informasi yang bersifat publik. Adalah informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh umum. Contohnya seperti informasi dari buku, informasi dari koran, informasi dari media cetak lainnya, informasi dari internet. Pribadi. Informasi yang bersifat privat atau pribadi adalah informasi yang ingin disimpan pengguna dari tampilan publik. Contohnya PIN ATM, PIN kartu kredit, nomor rekening, sandi email, dan terakhir sandi smartphone pribadi. Cara memilih dan memilah informasi. Pertama, judul berita. Terkadang hoax memiliki judul berita yang bersifat fantastis dan menarik perhatian pembacanya. Kadang pula tidak sesuai dengan isi, sehingga kita harus membaca isi beritanya, tidak hanya membaca judul. 2. Isi berita. Cermati isi beritanya, apakah yang disampaikan tersebut logis, rasional, dan masuk akal bagi kita sebagai pembaca informasi. Hoax seringkali menggunakan unsur cocok logi, jadi kita harus berpikir kritis dalam hal ini. 3. Ada sumber berita. Hoax kadang tidak mencantumkan sumber berita atau menggunakan tautan berita dari situs yang tidak jelas kredibilitasnya. Misalnya menggunakan domain blog atau menggunakan nama situs yang mirip dengan situs media nasional terkemuka. 4. Narasumber. Hoax umumnya tidak menyebutkan narasumber atau mengambil narasumber palsu. Hoax juga kadang memotong atau memelintir pernyataan narasumber tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. 5. Ada gambar. Hoax seringkali menggunakan gambar yang membuat orang yang membaca informasi tersebut percaya dengan isi berita, padahal gambar tersebut bisa saja diambil dari kejadian lama atau berbeda. Keenam, ada perbandingan. Lakukan perbandingan dengan situs-situs lain yang terpercaya, misalnya situs media nasional terkemuka. Lalu ada peran penjaga informasi. Dalam era ini kita harus berperan sebagai penjaga informasi yang baik.
Memilih sumber informasi yang tepat dan memilah informasi yang relevan adalah tanggung jawab kita untuk menghindari kesalahpahaman. Terakhir, informasi dan publikasinya menggambarkan fokus utama pada pengertian, pemilahan, dan penggunaan informasi dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam konteks publikasi digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.